Saya pernah ditanya tentang agamanya Allah itu apa gitu ya. Saya jawab, Allah tuh nggak pakai KTP, jadi ya jangan ditanya agamanya apa. Kemudian seolah-olah Allah itu cuma Tuhannya orang Islam. Itu cara orang Islam menghancurkan dirinya sendiri itu begitu. Jadi benar kata Rasulullah bahwa Islam itu hancurnya dari dalam. Kenapa? Karena mengkerdilkan dirinya sendiri, mengkerdilkan Tuhannya, mengkerdilkan Rasulnya. Dipikir Allah itu Tuhannya Islam doang. Enggak, Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta raya dan seisinya. Dipikir Muhammad itu cuma nabinya orang Islam. Bukan, Muhammad itu Nabiullah, Rasulullah, nabinya Allah, Rasulnya Allah. Jangan dikerdilkan. Kalau Allah itu Rabbul Alamin, Muhammad itu rahmatan lil alamin. Jadi wilayah tugasnya tidak hanya di bumi, tapi di seluruh alam semesta. Jangan dikotak-kotakkan. Saya juga berpikir keras ketika kenapa kok orang membaca syahadat, mengucap syahadat bisa otomatis masuk Islam. Saya bingung juga. Kenapa? Karena produk hukum, kalau kita mau menyebutnya sebagai produk hukum, pasti kan berdasarkan teks, berdasarkan redaksionalnya seperti apa. Coba kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Yang paling penting pertama, gak ono Islam-Islami, gak ada Islamnya di situ. Tidak ada kata-kata Islam sedikit pun di situ. Artinya apa? Artinya syahadat itu berlaku untuk semua. Ya. Kecuali, mohon maaf, ditambahi kata-kata kalimat ketiga. Dan aku bersaksi siapa yang membaca syahadat masuk Islam. Nah itu dasar hukumnya ada. Kalau nggak ada ya jangan dicari-cari. Lagi pula di situ Rasulullah, Rasulnya Allah, bukan Nabiullah. Beda antara Nabi dengan Rasul. Bukan pula Nabinya Islam, nggak ono, tidak ada. Sehingga seharusnya memang benar-benar Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi milik kita semua. Ya kan? Seharusnya. Tapi memang Islam itu dirusak atau digoncang dari dalam oleh orang-orang Islam itu sendiri. Merasa paling benar. Padahal merasa paling benar itu awal segala kesalahan. Dan merasa benar sendiri adalah kesalahan berikutnya. Membenarkan itu bukan dengan cara menyalahkan. Kalau sampean belajar bahasa Inggris, to correct is not to blame. Ya. Membenarkan bukan dengan cara menyalahkan. Membenarkan itu dengan cara membenarkan. Dan kebenaran itu tidak membutuhkan bukti. Seorang sufi pernah mengatakan kebenaran yang masih membutuhkan bukti baru separuh kebenaran. Kenapa? Karena hanya kesalahan yang membutuhkan bukti. Sehingga di pengadilan itu mencari kesalahan. Keliru kalau sampean mencari kebenaran. Coba dilihat putusannya. Terbukti bersalah, dok. Ya, bukan terbukti benar. Enggak, karena tidak ada. Benar tadi kata-kata Mas Anies bahwa cinta itu diuji, tapi bukan dibuktikan, diuji. Pengujian itu bukan tentang benar salah. Pengujian itu tentang kadar. Dan segala sesuatu sudah ada kadarnya, kata Allah. Ya. Kalau cinta dibuktikan, sejak kapan cinta itu kesalahan? Ya. Tadi rumusnya sampean agak-agak berat, tapi itu betul. Kalau kekasihmu diminta, kasihkan. Loh, kita ini propertinya Allah. Kita itu miliknya Allah. Properti kok punya rasa memiliki itu piye? Nggak masuk akal. Properti itu dimiliki. Siapa yang memiliki? Allah.
Allah yang maha memiliki. Nah kalau kita paham bahwa kita properti, kita paham bahwa kita itu dimiliki, kita paham bahwa kita itu milik ya, milik dari Allah, kita tidak akan merasa kehilangan. Karena yang merasa kehilangan itu adalah orang yang merasa memiliki. Kalau tidak punya rasa memiliki, tidak punya rasa kehilangan. Ya tak? Kalau memang harus hilang, harus lepas, saya memahaminya sebagai masa tugasnya sudah habis, sudah pensiun. Gitu. Sudah selesai tugasnya mendampingi saya. Mungkin menjadi rezeki bagi orang lain. Ya kan? Karena segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Qadha dan qadarnya itu sudah ada. Qadha itu sesuatu yang belum terjadi, betul ya? Qadar itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau digabungkan disebut takdir. Takdir itu tidak bisa diubah katanya. Betul. Siapa yang bisa mengubah sesuatu yang belum terjadi? Oh, belum terjadi kok sudah diubah. Ya. Siapa yang bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi? Oh, sudah terjadi ya nggak bisa diubah. Jadi yang bodoh itu kita ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah benar, kita saja yang tidak teliti membacanya. Segala sesuatu yang belum terjadi nggak bisa diubah. Segala sesuatu yang sudah terjadi ya nggak bisa diubah. Loh, tapi katanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Apa bedanya nasib sama takdir? Perjumpaan itu takdir. Ya. Perpisahan itu nasib. Ya. Saling mencintai itu takdir. Nikah atau enggak nikah itu nasib. Ya. Nasib bagaimana mengubahnya? Ketika kata Allah kan kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, di antara ciptaan-ciptaan Allah, di antara segala makhluk ada yang tidak berpasangan. Ada kanan, ada kiri, depan, belakang, atas, bawah, baik, buruk, siang, malam, laki-laki, perempuan. Tapi ada yang tidak berpasangan. Apa coba? Ada yang tahu? Yang tidak berpasangan? Nah, betul. Jomblo. Nah, itu. Jomblo itu tidak berpasangan. Loh iya toh. Sendirian itu kan tidak berpasangan. Ya. Satu lagi, apa yang tidak berpasangan? Sekarang. Ada nanti, ada tadi, ada kemarin, ada besok. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang. Tapi kalau sekarang itu nggak ada pasangannya. Ya. Nah kalau Anda mempertemukan antara sendiri dan sekarang, Anda bisa mengubah nasib itu. Sesuai rumusnya tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekarangmu kamu ubah. Siapa yang mengubah? Ya kamu sendiri. Gitu. Persoalannya sekarang itu datangnya cepat sekali dan tidak ada pengulangan. Sekarang gitu ya. Kalau yang nanti ya masih jauh. Kalau yang tadi sudah lewat, nggak bisa dirubah. Tapi kalau yang sekarang masih bisa diubah. Tapi sekarang itu datangnya cepat sekali. Sekarang. Meleset sedikit sudah jadi tadi. Ya kan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah once in a lifetime. Sekali seumur hidup. Kita menghadapi sekarang kita dengan melakukan hal yang terbaik. Hal yang terbaik. Maka yang akan terjadi adalah terbaik. Apapun yang kita alami, apapun yang kita terima dari Allah. Karena yang namanya suratan sudah jelas, nggak bisa diapa-apakan itu ketetapan Allah di Lauhil Mahfudz sudah tercatat.
tapi tentang bagaimana kita menerima itu dengan cara yang terbaik. Caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Ya, nggak bisa diubah sudah. Kalau memang jatahnya harus tabrakan, tabrakan. Jatahnya harus naik kelas, naik kelas. Jatahnya mau dipecat, dipecat. Tapi bisa kita terima dengan baik. Di sini yang bisa diubah tuh nafsi-nafsinya ini di sini. Menerimanya dengan baik. Sehingga kalau kata Rendra, penderitaan dan kebahagiaan sama saja. Kata Buddha Gautama, senang dan sedih sama saja. Tentang bagaimana bersyukur. Nah itu bersyukur ini seperti mencet tombol. Anggaplah manusia itu, seluruh manusia itu rumah. Sudah memiliki kelengkapan yang sama. Sama-sama diberi lampu sama Allah. Tapi kok rumah si A ini terang benderang, rumah si B kok gelap gulita. Padahal sama-sama ada lampunya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah si A mencet saklar on, nyala. Si B punya lampu tapi tidak mencet saklar, tetap gelap gulita. Maka yang nyala tadi, yang terang benderang makmur, rejo, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang gelap ya penuh dengan tanda tanya, misteri dan lain sebagainya. Jadi seperti mencet tombol. Dan tombol yang paling ampuh itu afdhalud doa, kalau tadi bilang mengubahnya dengan doa, afdhalud doa alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa adalah berikrar mengucapkan segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Rumus berikutnya berlaku, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur ditambah nikmatnya. Barang siapa kufur nikmatnya diambil, diubah musibah, azab. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebutan kiai alhamdulillah dulu siapa ya? Lembang nggih. Apa-apa alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah. Ya. Karena dia paham betul segala sesuatu pemberian Allah pasti yang terbaik. Maka tidak ada pilihan lain selain bersyukur kepada Allah. Nah kalau sampean pengen kaya raya, pengen cerdas, pengen karirnya melesat, tadi pencet tombol alhamdulillah itu. Allah tambah nanti nikmatnya. Satu-satunya beb yang kita tidak boleh bersyukur, satu, nggak boleh bersyukur. Apa? Punya istri, nggak boleh bersyukur itu. Bahaya, ya. Kalau punya istri bersyukur ditambah istrinya. Jadi kalau istrinya cemberut, sabar. Kalau istrinya senyum, jangan bersyukur. Hati-hati, ya. Sabar ya. Pokoknya resepnya orang menikah itu sabar, nggak boleh bersyukur. Syukur tambahin sama Allah. Ya, hati-hati. Seringkali kita tidak memahami doa itu. Ya. Jangan mentang-mentang itu berbahasa Arab atau sebutlah berbahasa Al-Quran, kemudian kita amini. Nanti dulu. Nabi Nuh alaihissalam pernah meminta, ya Allah aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang aku tidak paham hakikatnya. Jadi kalau sampean mau minta, pahami dulu sampean mau minta apa. Kenapa Indonesia itu berpenduduk paling banyak di dunia? Kenapa? Karena orang-orang sholat jamaah di masjid itu loh Beb. Rabbana hablana min azwajina. Itu kan doa minta anak itu. Amin. Mulai hamil semua. Ya, lu anaknya sudah 4 kok masih Robbi habli minas solihin. Itu jangan dibaca lagi kalau sudah punya anak. Ya, itu doa minta anak. Jangan diamini. Ya, karena nggak paham apa yang diminta, dipikir kebaikan. Belum tentu. Siapa tahu itu keburukan. Kenapa kok keburukan? Karena kamu sudah nggak butuh. Mintalah apa-apa yang kamu butuhkan. Dan dalam hal berdoa, saya sangat yakin resepnya, rumusnya adalah kedekatan hati. Kalau umpamanya sampean bapak saya, kan sudah kenal sejak lahir. Kalau saya mau minta uang, contohnya gimana? Bapakku yang ganteng, yang baik hati. Ngapain lo kan gitu ya? Minta duit aja kok
berpanjang lebar. Demikian pula kepada Allah. Allah itu sudah mengenalmu, mengetahui kamu, jauh lebih mengetahui kamu bahkan sebelum adamu. Sangat akrab, lebih dekat dari urat nadi. Sudah nggak usah bersayap-sayap, nggak usah bersastra-sastra. Ya, minta to the point. Ya Allah, minta uang. Loh itu para wali begitu loh, ngesak metu duit. Karena mintanya nggak neko-neko, langsung sangat dekat. Ya, nggak pakai yang apa itu, minta apa? Iya, panjang lebar itu masih jauh, itu masih mau nembak itu. Ya, belum tentu diterima. Tapi kalau sudah deket, ya, waktu pacaran kan bulet, waktu sudah deket kan ting ting gitu aja kan, udah tahu mau masuk kamar, ya kan? Nggak pakai bahasa macam-macam. Kenapa? Karena sudah sangat dekat, sangat intim. Jadi cara Anda berdoa menunjukkan kedekatan Anda pada Allah. Kalau masih bulet panjang lebar, oh itu masih mau nembak itu. Tapi kalau ya Allah minta kulkas, nah itu. Besok ada yang nganter kulkas, nah itu luar biasa. Saya di rumah juga begitu mengajari anak istri. Bu, anak-anak, kalian salah kalau minta kepada ayah. Kenapa? Ayah itu berusaha saja belum tentu berhasil, kok dimintai. Nah, itu padahal rumus saya biar gak dimintai itu, ya kan? Ayah saja berusaha belum tentu berhasil kok dimintai. Terus mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu tidak berusaha saja sudah pasti berhasil. Maka kalau mau ngapa-ngapain mintalah kepada Allah langsung. Ada tuh diskusinya. Silakan kalau mau minta kepada siapapun. Kalau kamu udah menyerah mintalah ke aku gitu. Kalau Allah tuh Maha memberi, kenapa nggak minta langsung kepada Allah? Loh kok dikit-dikit Allah? Ya memang harus begitu rumusnya. Dikit-dikit Allah memang harus. Sehingga anak istri saya mintanya kepada Allah. Ya, tagihan ya. Ya minta sama Allah. Tapi permintaannya alhamdulillah, karena pakai resep tadi, tombol alhamdulillah, tombol terima kasih tadi, nyaris-nyaris semua permintaan dikabulkan sama Allah. Ya ini pengen iPad, ya minta. Pengen Mac Pro, minta lah gitu. Ini iPhone bagus juga, minta gitu. Gimana ya Allah, bukan urusan ayah gitu. Tapi jangan pernah lupa berterima kasih. Sehingga doa makannya anak-anak itu bukan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, enggak, tapi terima kasih Allah. Terima kasih Ibu, terima kasih Mbak gitu. Ya, terima kasih. Terus doa tidurnya bukan hanya bismikallahumma ahya wa amut, tapi Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Loh, belajar tuh wajib ya. Sampai kapan? Sampai masuk liang lahat. Lo cuman tidur aja kok berhenti belajar. Ya kan? Tidur juga harus belajar. Apalagi anak-anak. Imajinasinya itu kan dibangun ketika masa kecil. Mimpinya itu kan luar biasa. Begitu pula Muhammad SAW juga bisa menemui kita dalam mimpi. Banyak sekali inspirasi lahir dari mimpi. Sehingga sebelum tidur baca doa belajar dulu. Dan yang terakhir sebelum berpanjang lebar, kita itu diminta oleh Allah untuk Idul Fitri, untuk kembali kepada fitrah, agar jelas bahwa Allah itu sesuai dengan fitrahnya, manusia juga sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada satupun ayat yang menerangkan wahai manusia masuklah engkau ke dalam surga, tidak ada. Ya, wahai manusia berlomba-lombalah mencari pahala, tumpuklah menjadi anak tangga sampai ke pintu surga, tidak ada. Itu kalau kita mau memurnikan keesaan Allah. Kalau mau memurnikan cinta kita pada Allah, lillahi ta'ala, itu jangan ada sekutu yang bernamanya pahala dan dosa. Tidak boleh ada sekutu yang namanya surga dan neraka. Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan surga ini kalau mengganggu saya bakar. Ya, neraka ini mengganggu saya siram. Ya. Kenapa? Karena harus mukhlishina lahuddin. Lurus berserah hanya kepada Allah. Selama ini yang terjadi adalah sholat itu berubah wujudnya menjadi hablum minan nas.
Bukan lagi hablum minallah. Kenapa? Karena sampean sholat karena diresei sama istri. Ayah kok nggak sholat sih? Ya, iya deh kan gitu. Nggak ke masjid dijadiin obrolan rasan-rasanan oleh orang-orang sekitar. Sehingga sholatnya menjadi hablum minannas. Padahal harusnya hablum minallah. Kita kembalikan. Saya sering ditanya, ikhlas itu artinya apa sih? Definisi ikhlas itu apa gitu. Saya bilang, coba baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu namanya Al-Ikhlas tapi tidak ketemu kata ikhlas di dalamnya. Saking ikhlasnya sampai nggak ada kata-kata ikhlas. Ya sudah kayak gitu, ikhlas itu kayak gitu. Ya, nggak ada. Harus dimurnikan. Tidak perlu ribut tentang pahala, tentang dosa, tentang surga, tentang neraka. Itu imbalan. Itu bukan target, bukan tujuan. Imbalan itu terserah yang memberi imbalan. Di antara sifat-sifat Allah ada yang sangat sangat mutlak itu jaiz ya. Jaiz itu sak karep-karepe dhewe, suka-sukanya Allah. Anies Pak Hasin ini ibadahnya bagus. Chandra Malik ini kok mursal gitu ya, murtad. Tapi kok aku Chandra Malik surga. Anies neraka gitu, nggak bisa apa-apa kita, nggak bisa apa-apa, sorry ya mas ya, memang begitulah kenyataannya. Ya nggak bisa, itu jaiznya Allah. Jadi kalau sampean mencari surga percuma. Ya, apalagi kalau kita teliti dari rukun iman, ada nggak iman kepada surga, iman kepada neraka? Nggak ada. Iman kepada pahala, iman kepada dosa, nggak ada juga. Iya kan? Tidak ada. Nanti pulang dari sini sampean buka Al-Quran surat Al-Jin ayat 13. Nama suratnya sudah Jin, ayatnya 13 ya, 13. Apa bunyinya di situ? Sesungguhnya orang-orang beriman tidak takut pada penambahan dosa dan kesalahan, dan tidak takut pada pengurangan pahala dan kebaikan. Itu kan ayat yang luar biasa sekali tuh. Tidak hanya menegur itu luar biasa sekali mencambuk kita. Orang beriman tidak takut penambahan dosa dan kesalahan, tidak takut pengurangan pahala dan kebaikan. Kenapa? Karena bukan itu tujuannya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa biqurbika wa ma'rifatika. Hanya Allah saja yang menjadi perhatiannya. Tidak mau memilih sekutu apapun itu namanya. Entah itu pahala, entah itu surga, entah itu dosa, entah itu neraka. Anak-anak sekarang sudah ditakut-takuti sama neraka. Pernah ini anak teman saya gak mau masuk sekolah gara-gara membaca juz amanya nggak lancar. Kamu pasti Kristen kamu ini ya. Neraka kamu, nggak masuk anaknya mas. Begitu kan anak-anak sekarang. Ya. Cinta Islam sampai mati. Oh kalau mati beneran tak tuntut sampai. Anak kecil kalau sudah diajari sampai mati. Ya. Diajari prinsip-prinsip perbedaan, bukan prinsip-prinsip persamaan. Itu kan berbahaya loh. Jadi jangan salahkan teman-teman yang punya keyakinan yang saat ini kita sebut sebagai terorisme itu sebagai kesalahan mereka sendiri. Jangan-jangan itu adalah produk-produk dari sekolah-sekolah yang kita terlalu percaya pada para guru, pulang ke rumah sudah sama-sama capek, tidak kita teliti lagi mereka belajar apa dari sekolah. Pengajar, pendidik paling utama adalah orang tua. Dan kita tidak bisa percaya kepada orang lain. Dan tanggung jawabnya adalah orang tua. Tapi tidak ada istilah orang tua soleh. Yang ada itu anak soleh ya. Anak soleh itu diantara 3 amal jariah ya. Anak soleh. Kenapa kok tidak ada orang tua soleh? Karena tidak setiap anak itu orang tua. Tapi setiap orang tua pasti anak. Seperti halnya tidak setiap murid itu guru. Tapi setiap guru pasti murid. Sehingga yang diwajibkan itu belajar.
Mengajar itu sunnah. Jadi para kiai itu kalau diikuti santrinya kadang-kadang nggak ngajar apa-apa atau mursyid-mursyid itu ya, cuman nyuruh ngangkatin tas ya. Karena mengajar itu sunnah, yang wajib itu belajar. Kalau kita bisa membeda-bedakan itu, menata-nata itu, tidak dolim terhadap hal-hal itu, kita beragama dengan sangat mudah. Dan kembali ke fitrah, itu adalah kembali menjadi anak-anak, bahkan menjadi bayi. Kembali pada kesucian, kemurnian cinta. Dan kejayaan manusia itu usia 0 sampai 5 tahun. Itu disebut golden age. Nah, Anda yang masih punya anak umur 0 sampai 5 tahun, cepat-cepatlah berusaha untuk membangun cinta kasih pada diri mereka. Di atas 5 tahun itu usia kemunduran manusia. Ya, 0 sampai 5 itu kejayaan. Manfaatkan betul 0 sampai 5 itu untuk benar-benar menyentuh, mengurus, merawat anak-anak kita karena mereka adalah masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.